Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua Pengurus Harian Yayasan Farul Umat, yang kita hormati kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, dan juga segenap guru karyawan di SDIT Farul Umat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim dalam acara pengajian pembinaan guru karyawan di Farul ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Bapak Ibu semua, tadi saya mengawali dengan satu, biasa dalam sebuah pembukaan ceramah, itu pasti dengan hamdalah itu menjadi syarat. Ya. Kenapa? Bagi semua, kalau apalagi khutbah, maka kalau tidak ada baca hamdalah, ya, dengan segala ininya variasinya, ya pokoknya ambil salah satu perintah hamdalah. Kemudian yang kedua setelah hamdalah baca apa? Baca ayat, kemudian apa? Baca setelah ayat, baca sholawat, kemudian apa? Wasiat takwa. Seperti itu. Jadi ini penting ya bagi semua, karena kepada laki-laki khususnya ya, itu dalam sebuah ceramah mestinya ada 3 hal itu. Jadi ya tadi hamdalah, nah terus kemudian nanti ayat, nah terus kemudian wasiat takwa. Kenapa? Kalau dalam sebuah khutbah, kalau tanpa ada itu maka tidak sah. Seperti itu. Nah ini. Nah termasuk juga kata Rasul mengatakan bahwa tidak ada, ya istilahnya nasihat tanpa ada hamdalah. Seperti itu. Nah itu semua yang perlu disampaikan adalah tadi saya setelah hamdalah dengan wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan dengannya lah gitu, wabihi nasta'inu, kita meminta pertolongan, wabihi ala umuri dunya waddin, atas apa? Urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia, dan urusan-urusan apa? Urusan ad-din, urusan agama. Yang ad-din di sini ya adalah agama, atau juga urusan akhirat. Nah, bagi semua ini, kalau kalian ini menjadi sebuah tradisi para ulama gitu ya, dalam mengawali sebuah tulisan atau menulis orang, diawali dengan disebut hamdalah dan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu, apalagi kita menjadi Bapak Ibu semua guru, biasakanlah untuk selalu wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Karena apa yang kita sampaikan nanti kepada anak-anak adalah hal-hal yang terkait dengan apa? Persoalan agama dan juga persoalan dunia. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah untuk apa? Untuk ini, ya, agar Allah memberikan pertolongan kepada kita akan masalah-masalah seperti ini. Nah ini bagi semua, inilah apa? Menjadi karakter kita, menjadi ini ya apa? Ada kita kaitan dengan kepada Allah Ta'ala, untuk selalu merendah diri, kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dalam hal persoalan dunia dan persoalan akhirat atau persoalan mati. Ini dimana bagi semua ya, kalau Anda lihat kalimat itu ada di kitab Safinah. Ada yang pernah membaca kitab Safinah? Ya. Itu kan kitab yang sangat sederhana, ya kan? Kitab yang itu di awal disampaikan kepada siapa? Safinah itu kepada, atau Safinatul Roja itu kepada anak-anak. Ya, biasanya yang menjelang akhir balik.
yang akan disarankan apa pada persoalan yang sangat sederhana itu masalah wudhu. Itu pun meskipun sangat wudhu gitu ya, makanya pendek sekali, faslun, ya gitu. Al-wudhu, faslun utawi itu membahas masalah wudhu. Itu seperti kalimatnya hanya 2 baris, gitu ya. Tapi kalau kita lihat meskipun sederhana, tapi para ulama itu tidak kehilangan adabnya untuk meminta pertolongan kepada Allah pada hal yang sederhana. Itulah kemudian bagi semua para ulama dengan adabnya yang seperti itu, maka amal jadinya sangat panjang. Kitab Safinah itu dikarang pada abad keberapa, gitu kan ya. Tapi sampai sekarang itu kitab Safinah menjadi rujukan yang sangat standar, gitu ya, rujukan penting bagi semua pesantren dan sekolah-sekolah MI, begitu. Karena itu kita sekolah kelas 3 itu dibahas masalah ini seperti itu. Tapi itu semua ini yang pertama sampaikan kepada kita semua. Nah, kemudian bagi semua yang ingin disampaikan berikutnya adalah ini ya. Kita sekarang di bulan apa? Berada di bulan apa Bu? Bapak-bapak? Dzulhijjah. Bulan yang keberapa? Bulan yang keberapa Dzulhijjah dalam kalender Islam, dalam kalender Hijriah? 12. Hah? Pintar Bu? 12 itu nggak yakin ya? 12 ya gitu, baik. Nah ini semua apa bulan Dzulhijjah bagi semua ya betul. Nah, ini ya, ini penting ya bagi semua. Kita kadang-kadang kurang mengetahui tentang bulan-bulan yang harusnya menjadi apa referensi kita dalam kita lebih ini pada bulan-bulan apa? Bulan-bulan samsiah. Nah bulan Dzulhijjah di dalam surat At-Taubah, kalau yang baca Qurannya di Quran dilihat di surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya. Dzalika dinul qayyim fala tadribu fihinna anfusakum. Al-ayat. Nah ini. Jadi semua dalam kalender ini perhitungan tahun ya. Allah sudah menetapkan inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bahwa sungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada isna asyara syahran. Isna ada berapa? 2. Asyara 10. 2 plus 10 jadi berapa? 12. Isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. 12 bulan ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan kata Allah menegaskan kemudian berikutnya dzalika dinul qayyim. Inilah dinul qayyim. Apa? Ya, agama yang tetap, agama yang lurus atau ketentuan yang sudah apa? Qat'i gitu ya. Qat'inya qat'i subut gitu ya. Artinya ketetapan yang tidak bisa itu berubah. Bahwa setiap tahun itu ada 12 bulan. Nah, bagi semua kemudian apa? Di situ setelah itu bahwa Allah menegaskan perhitungan bulan dalam 1 tahun yang 12 bulan. Di antara 12 bulan itu akan ada minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada bulan yang syahrul hurum. Pernah dengar istilah ini bahwa ibu syahrul hurum apa? Bulan-bulan suci, bulan-bulan yang haram, gitu kan? Nah, jadi kalau begitu, Ramadan itu masuk bulan haram nggak? Ramadan bulan haram nggak? Tidak. Tapi kita juga sudah terbiasa dengan Ramadan dan bulan suci. Padahal yang sebenarnya bulan suci ada 4 bulan. Okay? Nah, 4 bulan itu apa saja? Ya. Nah ini hadis Imam Ahmad dalam dari Abi Bakrah ya Rasulullah mengatakan bahwa ala inna zamana qadis tadaron kayatiya ma khalaqas samawati wal ard.
Sungguhnya apa? Perhitungan bulan pada satu tahun itu kata ada 12 bulan. Nah, Rasul juga menerangkan seperti itu. Ya. Nah kemudian dan di antaranya itu ada arba'atun hurum. Apa? Ada 4 bulan yang disebut dengan bulan hurum atau bulan haram. Ya. Nah kata Rasulullah kemudian 3 bulan berturut-turut. Ya. Ada 4 bulan, 3 bulan itu berturut-turut. Nah, apa itu 3 bulan berturut-turut? Itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah bulan ini dan kemudian Muharram. Ya. Nah ini jadi kata Rasulullah, jadi 3 bulan berturut-turut adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Jadi ini Dzulhijjah bulan berapa? Dzulhijjah bulan berapa? 12. Nah kemudian Dzulqa'dah bulan ke-11. Jadi 3 bulan berturut-turut dan kemudian 1 Muharram. Jadi 2 bulan terakhir ya di tiap tahunnya dan kemudian bulan pertama di setiap tahunnya. Ya. Dan kemudian satunya apa? Satunya adalah Rajab. Ya. Bulan Rajab. Bulan Rajab adalah apa? Antara apa? Kalau bulan Rajab Jumadil Sani ya dan Sya'ban. Kan gitu. Nah, ini penting semua kita ketahui ya. Dzulqa'dah ini Dzulhijjah itu untuk apa? Ya kan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah namanya Dzulqa'dah. Qa'id dari kata qa'ada, qa'id artinya apa? Qa'ada, qa'id, kemudian qa'idan artinya apa? Duduk. Artinya apa? Di bulan Dzulqa'dah itu orang Arab saat itu gitu ya. Itu dia duduk-duduk, artinya apa? Tidak kemana-mana, karena apa? Biasanya di luar bulan itu pada zaman Syria itu terjadi perampokan. Kalau Anda lewat gitu ya, misalnya saya dari Pogung mau ke sini gitu kan, harus ada premannya gitu menjaga. Gitu ya. Nah sekarang kalau kita lewat tol harus bayar, gitu kan? Gitu. Nah, gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi terjadi perampokan itu perperangan jadinya. Tapi memasuki ini menjadi tradisi, Bapak Ibu, menjadi tradisi sejak zaman Ibrahim alaihissalam, gitu ya. 3 bulan ini dipersiapkan untuk apa? Untuk persiapan haji. Ya kan? Makanya bagi semua itu tadi. Jadi di awal sejak Dzulqa'dah itu maka tidak ada peperangan, dilarang saling berperang. Nah makanya bagi semua pernah terjadi Rasulullah SAW itu dalam sirahnya, ya kan, ketika kafilah dagangnya Abu Sufyan itu dicegat, ya kan, oleh pasukan patroli Rasulullah SAW di kota Madinah, di kota Yatsrib saat itu. Nah kemudian Ibnul Hadrami itu bisa terpanah ya oleh seorang sahabat, gitu kan. Nah itu terjadi pada bulan Haram, ya kan. Nah saat itu kemudian ya, qadarullah kafilah dagangnya Abu Sufyan bisa berbalik arah, nah kemudian bisa pulang sampai Makkah. Itulah kemudian di Makkah orang ribut, ya kan? Kenapa? Rasulullah mencidrai bulan Haram, ya kan? Bulan Haram adalah bulan yang dilarang perang, ya kan? Ini Rasulullah pasukan Rasul membunuh Muhammad mencidrai bulan Haram itu terjadi. Itulah disebut dengan di dalam surat dalam surat Al-Baqarah ya ayat 211. Kisah bagaimana yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi, ya kan? Nah di situ Bapak Ibu semua Allah mengatakan pakai bahasa yas'alunaka. Mereka pada bertanya-tanya. Tapi sebenarnya bahasa kita sekarang bukan bertanya, itu kan berita itu viral gitu kan ya. Viral dan heboh kan gitu kan. Nah, tapi Allah sangat halus ya. Allah di Makkah itu heboh, ya kan, karena apa? Muhammad dan sahabatnya ini mencegah bulan Haram. Nah itulah bagi semua awal terjadinya perang Badar. Nah kemungkinan makanya bulan Haram yang dimaksud itu adalah di bulan Rajab. Kan mestinya kan perdagangan bebas, ya kan? Tidak ada perampokan, tidak ada penyamunan. Tapi karena apa? Karena Muhammad itu dan para sahabatnya saat itu
Nah, kemudian itu menghadang, kemudian bisa membunuh gitu ya, salah satu pengawalnya. Nah, itulah maka. Nah, itulah Pak bagi semua, itulah bulan haram itu bisa. Ya. Nah, bagi semua apa yang kita harus pahami bulan haram? Jadi ada bulan haram ada berapa bagi semua? 4 bulan, 3 bulan berturut-turut dia dapat. Dan Dzulhijjah dan Muharram. Apa perintahnya kepada kita pada bulan haram ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu Allah merintahkan begitu. Apa? Artinya janganlah kamu mendolimi diri kamu sendiri di bulan haram ini. Kenapa? Ini bulan dilarang tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada saling mendolimi, tidak ada saling merampok, apalagi membunuh. Itu haram. Ya kan? Itu seperti itu. Karena itu maka dalam hal ini kita harus pahami. Karena itu bagi semua, ya Rasul mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, apa? Jagalah syiar-syiar Allah. Ya. Dan kemudian janganlah kamu melanggar kehormatan bulan haram. Ini bulan yang dihormati, bulan suci. Ya. Bulan suci. Jadi bulan yang dihormati apa? Dilarang untuk saling menggolimi satu dengan yang lainnya. Ya. Maka Ibnu Abbas dalam tafsirnya memahami mengatakan barang siapa yang berbuat zalim pada bulan ini, yaitu bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ya. Sebaliknya, kalau kita berbuat baik pada bulan ini, Allah akan apa? Melipat gandakan pahalanya. Imam Syafi'i itu yang mengatakan demikian, ya. Kemudian kalau Anda baca tafsirnya ini di dalam tafsirnya Al-Isar, gitu ya, tafsirnya Abu Bakar Al-Jazairi, beliau juga mengatakan seperti itu. Pentingnya bahwa bulan haram adalah bulan apa? Bulan yang dihormati. Ya, seperti itu. Maka kita jaga. Ini ya, kita jaga pada 3 bulan, jadi 2 bulan ke depan ini, gitu ya, kita apa? Jaga betul, jangan sampai mendolimi diri sendiri. Nah, inilah Pak Arba'atul Hurum atau apa? Bulan haram yang disebut bulan haram ada 4 bulan. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan itu bulan haram. Tapi kita sudah mengatakan apa? Bulan suci. Ya, itu sudah ketetapan, tapi ya apa? Secara budaya tidak masalah. Sampai jam berapa saya Pak? Sampai jam berapa? Ini 7:30. Maksudnya enggak ya? Lebih awal nih. Oke. Bagi semua, dan inilah apa? Bulan haram tadi. Ya, kita tidak. Nah kemudian bagi semua pada bulan Dzulhijjah ini, khususnya ada yang perlu kita ketahui adalah 10 hari Dzulhijjah. Ya. 10 hari Dzulhijjah ini semua, ya, Pak Rasul mengatakan bahwa amal soleh yang disediakan oleh Allah pada Allah melebihi 10 hari ini. Ya. Amal soleh fihinna ahabba ilallah. Amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama ini lebih dicintai oleh Allah. Ya. Nah kemudian apa? Para sahabat bertanya, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apakah juga tidak juga jalan-jalan? Artinya dengan jihad bagaimana perbandingannya amal soleh ini? Kata Rasulullah tidak juga jihad. Ya kan? Kemudian apa? Beliau mengatakan bahwa kecuali seorang yang berangkat berjihad dengan jiwanya dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi dengan apapun. Ya. Artinya sahih di jalan Allah. Haji ini yang kita ditunggu. Nah, itu bagi semua 10 hari. Ya. Tapi sekarang sudah hari berapa? Hari Jumat, besok hari ke-10 kan, 10 Dzulhijjah ya. Jadi sudah hari ke-6 ini ya. Nah, ini hari Selasa ya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, hari 7 ya. Ini kita jaga betul gitu ya. Dan juga tentunya 2 bulan depan kita tetap jaga itu para tertipu dunia ampusan. Ya. Apa? Karena Pak kecuali artinya apa? Dengan amal soleh ini tingginya dengan jihad pun itu juga akan lebih tinggi. Nah itulah maka para ulama mengatakan bahwa
bedanya antara keistimewaan bulan Dzulhijjah 10 hari Dzulhijjah dengan apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah apa namanya? Malam. 10 hari terakhir di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Nah, kalau Lailatul Qadar itu istimewa pada malam hari, kalau Dzulhijjah ini istimewa pada siang hari. Ya, seperti itu. Nah, ini hari keistimewaan ini yang perlu kita ketahui agar kita memahami. Nah, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sudah mengatakan di riwayat Imam Ahmad, tidak satupun yang lebih mulia di sisi Allah Taala dan lebih dicintai Allah untuk beramal di 10 hari ini, maka perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid. Jadi mestinya kita takbiran itu dari satu apa? Satu Dzulhijjah. Ya. Jadi kalinya apa bagaimana? Ya kita kalau mengawali ya kita sudah belajar apa? Offline belum? Belum. Nah kali itu yang kita ini ya, mari kita takbir bersama ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini jangan ini kan di sound, nanti orang umum. Dan padahal bagi semua dulu ya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu bertakbir di pasar-pasar. Sejak hari pertama itu beliau Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas itu bertakbir di kantor ke pasar-pasar itu, satu pasar itu bertakbir gitu kan. Oke ya begitu. Baik sebenarnya ya. Nah ini bagi semua ya. Nah oleh karena itu kalau kita misalkan ya nanti kalau misalnya nanti sholat atau menjelang sholat kita sambil nunggu koma kita takbir lah gitu ya. Ya saya di masjid saya waktu itu kalau menjelang maghrib ya saya suruh mereka untuk bertakbir. Tapi sendiri nggak dikeraskan di sound system. Kalau nanti jika orang umum itu supaya harus sholat id gitu. Nah, oke ya, begitu. Baik, inilah Bapak Ibu bagaimana keistimewaan tentang bulan Dzulhijjah. Merupakan syahrul hurum, ya, bagian dari syahrul hurum dan 4 syahrul arba'atul hurum. Nah, kemudian apa fasenya para tadrimu fi inna anfusakum. Nanti dibuka ya surat At-Taubah ayat 36. Nah, baik semua berikutnya bahwa Idul Adha itu sama dengan Idul Kurban atau Qurbul Aid atau Qurbul Aid gitu ya. Nah, ya dari katanya apa? Dari kata Qurba yang berubah kurbanan yang berarti hampir, mendekat ya, atau mendekati atau dekat seperti itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab katanya ada udhiyah atau apa? Udhiyah yang merupakan jamak dari dohiyah yang berarti apa? Binatang sembelihan. Hal itu disebut juga dengan bulan nahar, ya, ibadah kurban nahar. Inna a'toina kal kausar fasolli di rabbika wanhar. Bagi semua Allah memberikan kenikmatan kepada kita kausar. Ya. Dalam ayatnya gitu, Inna a'toina kal kausar. Sungguhnya aku telah memberikan kenikmatan kepadamu kausar, kenikmatan yang sangat luas. Ya. Nah kalau kausar ini kalau di dalam bahas tentang jannah, kausar itu apa? Sebuah telaga. Yang telaga rasanya itu ya belum pernah terbersit sama sekali di kita. Kan itu. Ya. Manisnya, ya, lezatnya dan sebagainya itu, ya. Itu belum pernah terbersit oleh kita. Nah itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Ya. Di dunia saja itu, ya, bukan main ya. Gitu. Kita di Indonesia tiap pagi gitu yang melihat matahari terbit. Bayangkan saudara kita yang di kutub sana, ya.
Kalau kita orang Eskimo itu, ya, setengah tahun 6 bulan, ya, itu malam terus. 6 bulan berikutnya apa? Siang terus. Gitu kan. Kalau puasa di bulan Ramadan, apa puasa di musim panas, bayangkan kapan sahurnya, kapan bukan. Iya kan? Kan itu saudara kita di Swiss sana, di Switzerland, ya, jam 3 itu apa? Sudah matahari terbit. Kemudian terbenamnya jam berapa? Jam 10 malam. Saya pernah puasa jam 4 pagi, ya jam 3 itu sudah imsak, gitu kan ya. Dan kemudian buka itu jam 8. Ya, dimana waktu itu saya pernah ke Cina ya, di Beijing itu. Nah saya puasa itu jadi 18 jam. Wah lemes banget kalau jam 4 jam. Nah bayangkan di jam 3 pagi, ya kan? Ya gitu kan. Jam 4 pagi itu sudah terang benderang seperti ini, gitu kan. Ya. Nah kemudian kalau malam, wah kalau siang itu rasanya panjang bukan main ya. Karena jam 8 baru terbenam matahari. Nah kemudian maka ya maghrib jam berapa? Ya setengah 9. Isya jam 11 malam. Taruh nih saya di sana ya waktu itu di kedutaan sampai jam 1 malam. Nah terus gue tidur jam berapa? Selesai taruh langsung sahur bersama. Nah tidur dia nanti subuh saya. Dan kita apa? Ya tadi jam 3 dari imsak. Nah, kayak gitu. Nah itu kalau musim panas begitu. Nah kita kan sana-sana ya. Hanya jam 6 ya, setengah 6 lagi mungkin sudah terbit ya kan. Jam 6 berikutnya setengah 6 sudah terbenam kan gitu. Ya hanya 13 jam. Di sana 18 ada yang 20 jam gitu kan ya, seperti itu. Nah, aku juga di Moskow seperti itu. Maka saintis World mengatakan puasalah tetap apa 12 jam. Kenapa? Bayangkan, yo semakut kan. Di London juga 18 jam kan itu. Tapi kalau puasa tetap, kalau enggak 12 jam. Jadi jam 6 itu sudah boleh apa mereka buka kalau yang tidak kuat. Maghrib itu kan ya setengah 8 lah ya. Jadi seperti itu. Jadi bagi semua ya. Jadi bukan main kita itu kansar Allah menggambar berikan kenikmatan kepada kita seperti itu. Nah, bagi semua itulah maka hikmah Idul Adha yang penting bagi kita adalah inna a'tayna kal kausar fasolli di rabbika wanhar. Maka sholatlah. Ya. Kenikmatan yang Allah berikan apa kepada kita itu luar biasa. Ya. Bayangkan bagi semua, ya. Kesehatan itu kata Abu Bakar itu nikmat kedua setelah agama. Ya. Kesehatan itu nikmat yang kedua. Maka dalam doanya kan kita juga diminta untuk berdoa agar apa yang perlu adalah inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Yang pertama dan berikan kepada kami hidayah. Ya. Kemudian yang kedua inna nas'aluka al-huda wat tuqa, yang kedua takwa. Ya, agama takwa satu kesatuan. Kemudian apa? Wal afafa. Wal afafa apa? Ya, afiat. Apa? Kesehatan kan sehat wal afiat. Maka kata Abu Bakar, sehat adalah kenikmatan yang kedua setelah kenikmatan agama kita. Maka pentingnya kita menjaga kesehatan kita gitu ya. Nah, maka apa? Allah mengatakan kemudian fasolli, sholatlah kalian dan wanhar. Ya. Apa sembelihlah apa kurban. Dan Rasulullah mengatakan, barang saya mampu berkurban, kok kemudian tidak berkurban, maka janganlah engkau mendekat tempat sholat. Ya. Ini tegas sekali. Ya. Nah kalau kita kurbannya bagaimana Bu di sini? Di sini kurban berapa ini tahun ini? Berapa pada sholat? Nggak ada. Kan iuran. Di Salman juga nggak ada ya, nggak ada kurban karena ya kita nggak ada anak-anak gitu kan ya. Tapi kita tetap ya yayasan ada kurban gitu, ya apa sapi orang itu ya nggak begitu, kemudian kita kambing, kambing salah 10 seperti itu.
Nah inilah bagi semua maka syukur. Jadi hikmah dari ini adalah ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala atas apa? Al-Kautsar yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Sholat itu tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Karena bagi semua kita mendapatkan kenikmatan nanti di surga bukan karena ibadah kita. Ya. Karena rahmat Allah Ta'ala. Ya. Apakah surga itu bisa dituju dengan sholat kita? Enggak. Ya kan? Sholat kita berapa sih? Lamanya sholat Anda berapa menit? Ya. Oke, kalau Jumatan kita jamaah, ya kan? Surat membaca Al-A'la itu berapa menit? Ya kan? Itu saja. Sekarang kan itu kan ya. Para khotib kan dengan jangan apa? Khotbah jangan panjang-panjang. Saya di jalan agama begitu ya. Jadi itu di podium begitu. Khotbah seperempat menit saja, seperempat jam saja. Karena jamaahnya pekerja. Karena begitu. Ya kan gitu. Nah ini dari semua ya. Jadi apa? One hak Allah beri kepada kita atas diberikan kenikmatan yang Al-Kautsar itu Allah gambarkan. Ya, kenikmatan yang sangat banyak. Karena kurban adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Nah, dan kemudian bagi semua kurban itu adalah apa? Kita syiar, mengadukan syiar-syiar Allah. Ya kan? Jadi Allah Rasulullah tuliskan yaitu haladina madu orang beriman tegakkan apa? Syiar-syiar Allah. Dan hormatilah apa? Bulan-bulan haram. Nah, termasuk dalam hal ini adalah pada syiar ini ada syiar apa di bulan Dzulhijjah ini? Haji. Ya. Jadi al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu apa? Pada bulan-bulan yang ditentukan. Itu pada bulan apa? Pada bulan Dzulhijjah. Ya. Maka tidak boleh ada haji kemudian juga bulan Dzulhijjah. Kan pernah ada begitu. Karena haji menimbulkan katanya menimbulkan kekacauan gitu ya, kematian kayak gitu, hajinya digigir setiap bulan. Padahal Allah menentukan kalau seperti ini itu artinya dia orang pintarnya keblinger. Ya, itu begitu. Kenapa? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Haji itu pada bulan-bulan sudah ditentukan, yaitu pada bulan apa? Pada bulan haram. Ya. Dan kemudian apa? Jika engkau melaksanakan haji, fardu haji, maka jangan jidal. Ya. Jangan jidal, jangan banyak berdebat di sana, ya lakoni saja, ya kan? Meskipun usuk-usukan dan sebagainya kemudian ada kematian, jangan kemudian itu jidal. Ya. Nah, kemudian maka yang harus kita lakukan apa untuk menjalankan haji? Watazawwadu, mencari bekal lah. Ya. Bagi semua haji itu rahmat Allah. Ya. Haji itu adalah panggilan Allah. Allah sudah memanggil. Persoalan kita terpanggil atau tidak. Anda punya cita-cita haji enggak? Ya, tenang. Buktinya apa? Sudah nyambung, sudah apa? Nabung di sini tabungan haji belum? Nah, iya kan? Itu namanya cuma cita-cita tanpa ada apa? Ada pelaksanaan itu ya hanya mimpi. Jangan mimpi. Kali itu wajib, ya. Kan itu. Kenapa? Yang penting kita tadi watazawwadu. Ya. Kenapa? Bagi semua, ya. Sekarang giliran haji di kita berapa? Untuk berangkat haji sekarang gilirannya berapa lama? 23 tahun. Nah sementara haji paling apa? Usia yang dibolehkan minimal adalah 12 tahun. Ya, itu begitu. Nah jadi kalau bagi semua kalau ingin haji, ya, itu maka nabung saja sekarang. Ginikan saja, ya. Bu 100 itu sama BMTS ini ya, ini tabungan haji, potong tiap bulan. Kenapa? 23 tahun banyak nih. Gilirannya di Jawa Timur lebih lama lagi 30 tahun. Jadi
Dengan kata lain, usia termuda haji kalau reguler itu 32 tahun. Kalau enggak, karena syarat untuk menabung, maksudnya syarat tabungan haji tadi itu kan 12 tahun. Ya kan? Usia nabung boleh nabung di BMT apa di bank, kalau di bank 12 tahun. 12 tahun tambah 23, jadi malah 35 kalau Anda di Sleman. Kan itu. Udah begitu jujur lagi, ya kan? Kan sekarang nggak ada haji ya. Ini bagi semua, jadi ada syiar haji. Ini syiar siapa? Syiar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau yang tadi dibacakan, ya sebelum Nabi Ibrahim berhaji, ketika Nabi Ibrahim sedang mencari Tuhannya. Ya. Di surat apa tadi yang dibacakan oleh Qorik tadi? Surat apa? Ada familiar nggak? Al-An'am. Saya lupa tadi kan sebenarnya saya tadi saya membawa dompet. Siapa yang bisa tadi menebak apa yang dibacakan oleh Qorik tadi gitu ya? Ini orang ketua lain kali ya. Baik, ini syiar haji. Ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah bagi kita para guru, para pengelola pendidikan adalah bagaimana keikhlasan siapa? Nah, Nabi siapa? Nabi Ismail alaihissalam untuk menjadi kurban. Kemudian ada bagaimana Nabi Ibrahim itu taat kepada Allah Taala atas perintahnya untuk mengorbankan anaknya. Anaknya ikhlas, ya sabar, dan kemudian bapaknya taat akan perintah Allah. Itu suatu luar biasa. Nah ini memberikan pelajaran besar kepada kita, ya khususnya ya kepada kita di pendidikan ini, bagaimana agar anak-anak itu punya rasa ikhlas dan rasa sabar. Ya. Dan kemudian sebagai seorang anak, seorang bapak, seorang guru, bagaimana mengajari sampai seorang Ismail ya, punya tadi karakter, punya daya sabar dan ketaatan yang tinggi pada orang tua. Ini kan Tuhan kita. Ya. Anak-anak kita punya undang-undang kita. Ada yang dipanggil apa? Pakai pak atau pakai nama gitu. Kalau panggil pak itu alhamdulillah ya anak-anak itu. Ya. Kita sudah begitu pada panggil pada anak kita panggil mas, ya kan? Kita panggil kakak, kita panggil adik kayak gitu. Anak kita apa pak? Apa bahasa Jawanya? Neranya ya. Itu seperti itu. Karena sekarang begitu, itu persoalan besar kita. Itu adalah dari peristiwa syiar Dzulhijjah ini adalah bagaimana proses pendidikan anak itu. Ya. Ini menjadi keberadaan kita, karena itu ya tadi ya. Kalau Anda berdoa itu bayangkan anak-anak kita. Ya. Jika Anda berdoa di Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, itu semua dzurriyyah itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina kan begitu kan. Dzurriyyah itu bukan hanya sekedar anak-anak yang sifatnya ini ya, hubungan biologis. Enggak. Dzurriyyah itu artinya juga pengikut. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, kalau Anda sedang membaca itu, bayangkan anak-anak murid-murid Anda semua. Si nakal sopo, bayangkan ya Allah, ya anak aku bermurid siji kok ya metakil tenang gitu. Ya itu tadi, jadikan mereka apa? Qurrata a'yun. Ya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah mereka apa? Para pemimpin kita. Doakan mereka seperti itu. Ya kan begitu. Ya. Makanya bagi semua ini ya hikmahnya. Di pesantren nggak pernah terima nggak pernah menolak anak, meskipun memang itu anaknya orang Tuhan. Kenapa? Itu mustajabnya doa para kiai, ikhlasnya para kiai itu mendoakan murid-muridnya. Ya kan? Apalagi sekarang ya, anak jenderal-jenderal itu pada korban narkoba kayak gitu, diopain di Tasikmalaya itu sama Abang Non ya dulu kan gitu. Diteruskan anak itu begitu. Ya kan? Malah suruh bangun guyur kayak gitu, begitu terus guyuri kayak gitu kan ya, dengan takbir dan begini la ilaha illallah zikir, sholat malam kan gitu. Tidak pernah menolak itu.
ya stoknya alhamdulillah gitu, anak ini belum pesantren. Tapi itu maka pesantren tidak pernah menolong anak. Kenapa? Tadi dia serahkan pada Allah. Itulah bagi semua keikhlasan kita menjadi guru, menjadi orang tua di situ. Ya. Ini pelajaran besar. Kita Ibrahim memanggil anaknya dengan apa? Ya, Bunayya. Ya. Bahasa kita apa? Dalam bahasa kita ya, Ananda. Ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, bagi semua ini ya, hikmah-hikmah kurban. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, ini kurban juga merupakan relasi ketakwaan. Ya. Kenapa? Bagian juga bagi semua Allah menyebut kita watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Mencari perkara dan sebaik perkara adalah perkara takwa. Gitu. Ya. Jadi kalau takwa, insya Allah akan berikan apa? Jalan keluar yang baik. Ya. Dan yang keempat bagi semua, dengan kurban ini kita dapat tadi membangun kesadaran tentang kepedulian terhadap sesama. Terutama orang-orang yang miskin. Kami semua, apalagi sekarang banyak di lingkungan kita itu apa tiba-tiba orang miskin. Karena apa? Karena kehilangan pekerjaan. Kan itu. Ya. Dari pekerjaan dan kemudian resikonya pada kita apa di pendidikan? Tunggakan meningkat. Berapa persen Pak? Ya. Gaji Anda dikurangi apa tetap? Tetap alhamdulillah. Di Salman dikurangi. Karena apa? Tunggakannya sampai 20%, bayangkan kan? Bahkan 30% kan gitu, semakin banyak. Itu udah gaji guru sampai SPP kan? Ya Anda dikurangi gaji tetap alhamdulillah. Kalau di Salman dikurangi. Termasuk juga apalagi pengurusnya, ya kan? 30% sudah sesuai dengan tunggakan, kan gitu kan? Ya gitu kan, kurangi kabeh gitu kan, seperti itu. Nah itulah bagi semua persoalan-persoalan kita ya. Ya karena itu kurban ini moga-moga semua ya Pak, menjadi satu tempat kita dalam keterbatasan kita tetap apa? Bersabar. Dalam keterbatasan kita tetap komitmen ya. Karena itulah ujian. Ya, dan ini Dzulhijjah ya, ini sebagai momen bagi kita untuk meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketakwaan dan kepedulian kita kepada sesama. Dan itu. Nah, bagi semua ya inilah yang saya sampaikan ya tentang hikmah kurban. Jadi penting bagi semua bahwa bulan ini adalah bulan apa? Bulan Haram. Ya sampai kemudian bulan Haram yang akan datang, gitu ya. Nah, karena itu kita jaga. Karena apa? Rasulullah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hormatilah, jagalah syariat Allah, termasuk kita menjaga kehormatan bulan Haram. Apa caranya? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim pada diri sendiri. Pada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi pada orang lain. Maksudnya apa? Kalau zaman jahiliyah, yang merampok, yang membunuh, berperang, gitu. Karena itu bagi semua hikmah yang lainnya adalah bahwa ini ya, saya sudah terobsesi dari lama sekali, gitu ya. Mestinya kalau pada bulan ini, pada bulan Dzulhijjah, syukur pada 3 bulan ini, mestinya ini bisa dijadikan sebagai bulan gencatan senjata. Bulan gencatan senjata internasional. Karena apa? Ini kan haji kan di seluruh dunia, ya. Termasuk yang berperang, ya. Di negara yang berperang kalau haji mestinya libur, menghormati apa? Orang yang berangkat haji, ya kan? Karena apa? Dulu pernah juga ketika perang dan Iran gitu ya, kan ada kita nih ya, penembakan kepada pesawat untuk pasar sipil kepada perawat haji kan gitu. Nah, ini saja tidak boleh. Itu penanya, maka ini ya kepada guru-guru sama yang guru Pancasila dan PMP itu bulan PKN ya, ini siar agama kita ini masih dijadikan sebagai siar dunia. Karena itu ya kita sebagai umat Islam itu mengusahakan agar kalau 1 Mei itu hari apa? Hari buruh, ya kan? Hari hak asasi manusia, sampai ada hari mau, bayangkan, ya kan?
Iya, hari mau, gitu kan, ya, itu begitu, hari raya, itu begitu diperingati oleh PBB, ya kan. Nah ini hari gencatan nggak ada. Paling sial yang sangat luar biasa. Tadi itu ya tadi ya kita sampaikan kepada anak-anak. Nanti siapa tahu anak-anak kita yang jadi utusan kita di PBB gitu ya. Atau mungkin kita sudah berubah gitu ya. Nanti malah berdiri lagi khalifah gitu ya. Ini ada hari gencatan senjata. Jadi semua berubah. Kalau bulan ini tidak berapa. Jadi bagi semua itulah yang disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pemahaman kita bersama dan mensikapi bulan Dzulhijjah dan juga bulan Kurban ini ya, dengan ibadah, dan kita jaga kemuliaan ya bulan ini karena ini adalah merupakan bagian dari syiar Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.